Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjawab dari beberapa pertanyaan teman kita tentang kendala ataupun permasalahan di dalam proses pengisian baterai PEK 18650. Komentar yang sering saya baca adalah tentang setelah merakit baterai PEK outputnya tidak sesuai dengan baterai. Misalnya contoh seperti ini. Outputnya hanya 8,39 ataupun 8,4, sedangkan baterainya mempunyai kapasitas 11,79 atau 11,8. Artinya antara kapasitas baterai volt itu tidak sesuai dengan output dari BMS. Oke, langkah yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan cara mencharger ulang dari baterai ini. Artinya kita pancing saja dengan sebuah power supply ataupun adaptor cas kita, maka tegangannya akan sama dengan tegangan baterai. Artinya tegangan output dari BMS itu akan sama dengan tegangan yang ada di baterai. Biasanya hal seperti ini disebabkan oleh MOSFET yang tidak sepenuhnya membuka ya. Jadi seolah-olah ada hambatan sehingga bateraimu tidak terbaca penuh ataupun output dari baterai tidak keluar penuh melalui daripada MOSFET ini. Teman-teman kreator elektronik di YouTube di channel-channel mereka ya untuk mengeluarkan tegangan penuh dari baterai melalui MOSFET ini dengan cara meraba-raba MOSFET yang ada pada BMS ini. Artinya mereka memancing gate yang ada pada kaki MOSFET. Ini bertujuan untuk membuka penuh dari kerja MOSFET ya. Terus permasalahan yang lain adalah ketika kenapa power supply saya ketika dicolokkan untuk mengecas baterai itu tegangannya drop. Nah, hal ini sebenarnya bukan masalah ya, cuman kapasitas arus yang mengalir dari power supply kita itu kecil sehingga nilai voltnya akan turun. Contohnya seperti ini. Ketika saya turunkan nilai arus yang masuk ke baterai ini, maka voltnya juga akan ikut turun. Demikian ya. Sehingga nanti proses pengisian baterai akan penuh, maka voltnya pun akan menaik. Yang menjadi masalah adalah ketika baterai PEK kita mempunyai kapasitas baterai yang besar, misalnya 10 ataupun 20 ampere. Dengan arus yang 440 mA, ada teman kita berkata itu akan memakan proses waktu yang lama. Demikian ya. Ya. Kalau demikian adanya, maka kita bisa naikkan arus pada DC step down kita. Ya, kita naikkan saja sesuai dengan keinginan kita. Kalau dia 10 ampere, ya maksimal 5 ampere kalau saya. Kalau dia 5 ampere, minimal 2 ampere lebih arus pengisian yang masuk ke dalam baterai PEK. Tapi bagaimana jikalau setelah kita set ampernya nggak mau naik-naik? Itu menandakan bahwa power supply kita mempunyai kapasitas maksimal arus yang sangat kecil. Tapi biasanya hal ini terjadi ketika baterai kita itu sudah hampir mau penuh, berada di 11 volt ataupun berada di 10 voltan lebih. Berbeda lagi dengan baterai kita yang sangat low, dia pasti akan menarik arus lebih besar dari power supply kita, sehingga dropnya voltase yang ada di power supply kita itu akan jauh turun. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya nanti ya saya akan kasih di ujung video ini. Sekarang, cara set arus pada sebuah power supply ataupun DC step up yang punya kontrol voltase dan kontrol current. Yang pertama ya, kita harus men-shortkan dulu, tapi jangan tegangan tinggi seperti ini. Ini kan tegangan 12 volt. Maka dia akan menimbulkan percikan api dan akan membuat DC step downmu panas. Langkah yang pertama untuk set arus, turunkan dulu volt out dari DC step down ini 1 atau sampai 2 volt saja. Ya, ini untuk menghindari DC step down kita dari panas. Kemudian shortkan. Hubungkan antara plus dan minus, kemudian set. Di situ kan sudah nampak tuh berapa arus yang keluar. Setlah sesuai dengan keinginan kalian. Misal ada di 3 ampere,
4 ampere atau 5 ampere atau 1 atau 2 ampere. Maka dia harusnya akan terlimit ataupun terbatas hanya sampai pada set yang telah kita set ini. Nah, sebagai contoh saya akan coba untuk men-set dari power supply ini di arus 1700-an saja ya. 1760 mA. Oke, sekarang jika sudah terbaca di 1700 mA, sekarang kita naikkan tegangannya ke 12,6 atau 13 volt. Karena ini untuk mencharger baterai 3S, maka saya akan memberikan output tegangannya sebesar 12,6 volt saja. Oke, jika sudah selesai, coba kita set, kita masukkan tegangan ke baterai pack ini. Berapa arus yang akan ditariknya? Arus yang akan ditariknya itu tetap pada settingan arus kita yang pertama tadi, di 1700 miliamperan. Demikian ya. Mengapa kita harus melimit arus dalam proses pengisian dari baterai, setiap baterai lah pokoknya ya. Ini berfungsi untuk menjaga keamanan baterai kita, itu yang pertama, sesuai dengan spek yang masing-masing pada baterai. Kemudian saat baterai low sekali, itu baterai kita akan menarik arus yang sangat kuat. Itu untuk menghindari lonjakan dari arus yang berlebihan di saat proses pengisian baterai. Karena dalam pengisian baterai itu harus menggunakan arus konstan, artinya tetap. Nah, gitu ya. Oke, untuk masalah volt yang drop itu, yaitu biasa sepertinya. Ya, ini sering terjadi ya. Ketika kita memberikan arus yang sangat kecil, maka voltnya akan drop. Nah, untuk settingan arus, sesuaikan saja dengan spek dari baterai kalian. Jika baterai kalian 10 ampere, kasih dia separuh saja. Main aman saja, jangan tergesa-gesa. Nah, sekarang saya akan menjawab dari permasalahan abang tadi ya, yang menggunakan power supply bekas charger laptop. Ini saya menggunakan power supply dari power bekas printer ya, di dalamnya ini. Sekarang saya akan coba turunkan dulu arusnya. Saya akan coba set dia di 2 amperan. Kita ketahui bahwa power supply printer ini mempunyai kapasitas ampere yang kecil ya, 1,5 atau berapa itu kemarin. Oke, saya set di 2 ampere saja, karena ini multi turun agak jauh ya, saya harus memutarnya. Oke, setelah dapat di 2 ampere, saya lepaskan arusnya. Kemudian saya set untuk tegangannya berada di 12,6. Sekarang jika sudah mendapatkan tegangan di 12,6 volt di power supply kita, maka coba kita suntikan tegangan ini ke baterai pack kita. Kita lihat berapa arus yang akan ditariknya. Oke, arus yang ditariknya sekitar 600 mA ya. Begitulah. Saya turunkan arusnya dari 600 ini ya, sepertinya bisa sampai ke bawah bisa. Sekarang saya coba naikkan lagi arusnya. Ini sudah tidak bisa, mentok di 600. Karena apa? Karena kapasitas power supply ini memang kecil. Walaupun kita set tadi arusnya di 2 ampere, dia tidak akan mau naik lagi. Solusinya bagaimana? Mau tidak mau kita harus menaikkan tegangan dari power supply ini dari 12,6 menjadi 13 volt atau 13 lebih ke atas untuk mendapatkan arus yang besar. Ya, kan arusnya sudah naik ya. Sekarang saya coba naikkan lagi arusnya, sudah tidak bisa. Ya, karena memang mentoknya di sini. Mau tak mau caranya untuk meningkatkan atau menaikkan laju arus untuk pengisian baterai dengan power supply kita yang ampernya kecil, ya mau tak mau seperti ini. Ya, dengan harapan nanti tegangan di 12,6 dia tuh akan cut off kembali. Demikian ya, kita harapkan Protek BMS-nya berjalan dengan baik. Tapi hal ini biasanya mempunyai kerugian. Nanti power supply adaptor, misal charger laptop kita atau power supply printer ini yang ampernya kecil, dia akan sedikit terasa lebih panas. Jadi solusinya harus kalian kasih kipas dari power supply ini. Ya, mau tak mau dengan kapasitas power supply kita yang kecil, dia mengisi
kapasitas baterai yang besar, ya mau tak mau seperti inilah solusinya. Jadi harus kalian redam panas itu semaksimal mungkin apapun caranya. Demikianlah konten kita kali ini ya kawan. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi ataupun jadi rujukan kalian. Salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Jika gagal jangan menyerah, jika meledak beli lagi ataupun cari bekas-bekasan. Sama seperti saya Yusuf Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.